sedang di fase kebingungan Ustaz. Di mana ada istilah kata kalau kamu mau sukses dunia, maka kamu patuh dan taat kepada orang tua. Tapi jika kamu ingin sukses akhirat, maka kamu harus patuh, taat dan takdim kepada guru. Oke. Nah, yang menjadi kebingungan dalam pikiran saya itu gimana cara kita menyikapi dalam pemikiran orang tua dan pemikiran guru itu berbeda. Seperti contoh, orang tua menginginkan saya itu untuk tinggal di rumah karena rumahnya kosong. Seperti halnya guru menginginkan saya ngaji taklim sampai dengan selesai. Nah, lalu mungkin bisa didefinisikan kenapa dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa yang didahulukan itu dunia terlebih dahulu dibanding akhirat? Saya punya beberapa novel. Saya pernah jadi juri penulisan fiksi ketika masih kuliah di Kairo, di Lingkar Pena di sana. Jadi lumayan serius lah belajar sastra. Saya punya buku-buku tentang bagaimana menulis cerita yang baik, buku tentang bagaimana membangun penokohan fiksi, tokoh antagonisnya, tokoh hero-nya atau apa, itu tuh lumayan serius dulu belajar. Nah, dalam ilmu sastra kadang urutan itu justru dibalik. Biasanya yang istimewa ditaruh di akhir biasanya. Jadi kemarin saya nulis caption, terus ada yang protes, saya balas komennya karena saya anggap dia nggak ngerti, udah biarin aja. Karena dia nggak nanya, tapi dia malah kayak mempertanyakan. Kan beda nanya sama mempertanyakan kan? Kalau nanya kan pengen tahu, kalau mempertanyakan kan menyalahkan. Saya nulis menjalani hobi, terus yang ujungnya ibadah. Kok ibadah ditaruh di belakang setelah hobi dan segala macam? Padahal coba kalian perhatikan, ketika Nabi ngomongin tentang ciri-ciri perempuan yang layak dinikahi itu ada 4. Nomor 1-nya apa? Kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, yang keempat apa? Agamanya. Tanya atuh kepada Nabi, kok agama ditaruh di belakang setelah fisik, secara harta, setelah nasab, kok malah agama terakhir? Kamu gak ngerti sastra sih. Justru dalam Islam, Nabi itu kan sastranya tinggi hadisnya, Al-Quran juga sastranya tinggi ayatnya. Biasanya sesuatu kadang-kadang gak selalu ya, jadi sengaja diletakkan di akhir biar kenotis gitu. Jadi gak selalu yang diletakkan di awal itu yang paling istimewa. Kadang maksud seorang penulis, seorang penyair itu justru meletakkan yang istimewa itu di akhir. Dan itu berlaku dalam banyak hal. Nah, begitu juga dalam urutan hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan itu nggak selalu urutan di dalam Al-Quran itu bermakna prioritas, nggak selalu. Karena Al-Quran, makanya kita butuh belajar tafsir, kaidah-kaidah Al-Quran. Ada yang urutan itu artinya memang prioritas, ini dulu baru ini. Ada yang urutan itu sifatnya bukan prioritas tetapi tanawu. Tanawu itu artinya keberagaman. Jadi mau ditaruh di mananya sama, mau di akhir, mau di tengah, mau di awal, itu tanawu, nggak apa-apa, bebas aja. Ada ayat yang kayak gitu urutannya. Ada yang memang urutannya di awal yang paling penting. Jadi secara berurutan dan prioritas. Jadi kita harus cari tahu dulu maksud dari urutan ini apa. Sama kayak dalam ayat tentang urutan anggota tubuh ketika berwudu. Itu urutan secara fikih, secara tutorial. Jadi harus urut. Gak bisa juga kita pakai ayat itu pakai bahasa sastra, karena itu kan lagi ngomongin tutorial ya. Pakai istilah sastra. Yang paling terakhir itu yang paling baik, berarti saya kaki dulu atau. Gak bisa, itu mah udah urutan tutorial fikih. Jadi dia urutannya emang sesuai dengan urutan. Tapi kalau dalam berita, bukan sebuah tutorial how to, dia sifatnya berita, biasanya justru yang penting itu ditaruhnya di akhir. Ini namanya kaidah-kaidah sastra. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam kata-kata para ulama. Jadi tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan tentang dunia lebih penting daripada akhirat, bukan. Karena ada juga yang penting ditaruh di belakang. Yang kedua alasannya karena emang kita sedang di dunia. Kita ngalamin dunia dulu baru kemudian akhirat. Bukan berarti dunia lebih penting daripada akhirat. Dan
Yang ketiga, karena dunia itu lebih greget bagi sebagian besar manusia. Makanya Allah bilang di dalam surat Sof ya, ketika Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berinfak, yang berjihad di jalan Allah, surga dan segala macam, ujung-ujungnya Allah bilang gini, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian sukai. Apa itu? Dunia. Pertolongan Allah dan kemenangan, itu kan urusan dunia. Jadi Allah tahu betul lah, kita mah dimotivasi dengan surga itu oke, semangat, tapi dimotivasi dengan dunia itu lebih greget lagi semangatnya tuh. Sehingga Allah mengatakan wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian sukai, kata Allah. Padahal menurut Allah ini loh yang paling istimewa tuh, surga Aden, surga Jannah dan segala macam. Tapi oke, kalian kan sukanya ini kan, ya udahlah gitu. Itu alasannya. Kemudian yang pertanyaan pertama, gimana kalau beda antara nasihat orang tua dengan permintaan guru, permintaan orang tua dengan permintaan guru? Urutannya sebetulnya urutan ini tentang urutan antara kewajiban dengan urutan antara keberkahan, itu beda. Kalau berbuat baik antara ayah dan ibu, ibu dulu. Kalau berbuat baik antara ayah dan ibu, ibu dulu. Ibu, ayah. Kalau berbuat baik ya. Jadi kalau kalian punya uang lebih, kasih ibu, baru ayah. Kalau kalian punya waktu, kasih buat ibu, baru ayah. Kalau kalian punya kebaikan, perhatian, ibu, baru ayah gitu. Tapi kalau minta doa, ayah dulu baru ibu. Jadi kalau kita mau berbuat baik, setelah kita sukses, ibu dulu. Kalau kita mau sukses, kita belum sukses, ayah dulu. Gitulah nasib kita ya, laki-laki ya. Anak sebelum sukses datangnya ke ayah, setelah sukses datangnya ke ibu. Jadi kurang mulia apa coba perempuan dalam Islam? Masih aja dibilang kesetaraan gender lah, emansipasi lah, segala macam. Mulia banget perempuan dalam Islam tuh. Sebagai istri, sebagai ibu, saking mulianya sampai banyak surat tentang cewek dalam Al-Quran. Ada surat cewek, apa suratnya? An-Nisa. Ada surat curhat, apa suratnya? Al-Mujadilah. Itu kan cewek banget tuh. Cowok kan jarang ngomong, laki-laki jarang bercerita. Ya kan ya? Gimana kita tahu dia punya banyak masalah? Kalau dia udah duduk gini, lama gini, itu banyak masalah tuh. Dia nggak bercerita soalnya. Kalau perempuan, aku lagi banyak masalah banget nih, kamu bisa bantu aku nggak? Jadi aku ramah, panjang kan curhatnya kan. Bahkan kadang-kadang kalau dia curhat sama temannya juga adu nasib, sama-sama curhat sama dia. Laki-laki tidak bercerita. Jadi kalau misalnya mau berbuat baik, kalau mau minta doa, ayah dulu. Kalau mau berbuat baik, ibu dulu. Jadi ini secara keberkahan, secara kebaikan. Ya kalau secara keberkahan ayah dulu, kalau secara kebaikan ibu dulu. Gitu juga dalam masalah orang tua dengan guru. Kalau kita mau belajar agama, belajar hidup, ya mintanya ke guru. Mau mencari keberkahan, mintanya ke orang tua dulu, baru guru. Kalau mau belajar, guru dulu, baru orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, kasusnya tentang apa ini? Keberkahankah? Tentang cara hidupkah? Tentang memuliakankah? Tentang mencari ridhokah? Atau tentang ilmu? Coba nilai sendiri. Oh ini kayaknya tentang menyenangkan hati. Ya udah orang tua dulu. Oh tapi yang satu nyuruh sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang satu lagi nyuruh belajar. Nah lihat yang kita pelajari ini sesuatu yang wajib enggak? Yang kalau kita enggak pelajari kita dosa. Misalnya kita belum tahu cara berwudu. Kalau kita enggak tahu cara berwudu, kita enggak bisa sholat. Ketika kita mau belajar menuntut ilmu cara berwudu, ibu kita nyuruh kita jagain rumah dia. Wudu dulu karena itu wajib. Menjaga rumah itu, kalaupun wajib, bukan yang mudorot banget gitu, yang sampai bikin kita nggak bisa sholat. Lihat fiqhul aulawiyat, fikih prioritas dalam hal ini. Jadi pertama lihat ini masalah apa dulu nih? Masalah keberkahan hidupkah atau masalah kewajiban dan ilmukah? Yang kedua lihat prioritasnya yang mana dulu nih? Mana yang lebih besar maslahat, mana yang lebih besar mudorot. Tapi biasanya nih, sebetulnya hal ini tidak bertentangan sih biasanya. Tinggal kita menentukan waktunya aja.